Kalau ditanya dari sisi yang apa untuk menggerakkan ekonomi Kota Kendari, pasti kalau saya melihat pelaku UMKM sangat menonjol. Karena coba kalau misalkan malam hari tidak ada penjual UMKM, kira-kira Kota Kendari jadi kota mati atau apa? Kalau kita bicara manajemen percuma, kita harus bicara revitalisasi dulu, revitalisasi keseluruhan. Artinya kita melihat potensi sumber air, termasuk pipanya kita ganti semua, mesinnya kita perbaiki. Dari pihak balai, mereka menyampaikan, Pak, kami siap membangun drainase yang besar di sini. Sisa kami butuh komitmen pemerintah. Hari ini kita kedatangan tamu seorang politisi dari Golkar. Beliau adalah sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Sultra yang duduk dalam Komisi 2, beliau adalah seorang pimpinan PT Aksan Raya Group. Lalu kemudian beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua HIPMI Sultra 2014-2017, lalu kemudian Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kadin Sultra 2015-2020. Ini banyak sekali organisasinya ya. Kayaknya kita akan mengambil space yang cukup lama untuk membacakan ini. Kemudian beliau adalah Ketua ASITA, Wakil Ketua ASITA, Asosiasi Perjalanan Wisata. Lalu kemudian yang sekarang ini beliau adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Daeratan dari Partai Golkar. Yang terakhir adalah beliau juga masih menjabat sebagai Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional atau GAPEKNAS. Selamat datang, saya panggil dia De Aksan Jaya Putra. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi dulu saya sedikit beliau ini saya sering main ke rumahnya masih kecil-kecil gitu, dan waktu itu saya bilang sama kakaknya, saya berteman dengan kakaknya. Terus saya bilang sama kakaknya, itu satu adik kayaknya ramah sekali. Dia masih kecil waktu itu saya paling ingat dia dibanding kakaknya yang satu. Saya tahu dia ini sering main kan, saya ke rumahnya, makanya saya lumayan akrab dulu di masa-masa dia kecil. Tapi setelah dia duduk, Masya Allah, susah saya cari waktunya ya. Pemirsa, kita ngomong-ngomong sama De Aksan ya, sebagai politisi dan juga aktif sebagai pengusaha, mungkin masih ya. Oke, coba bisa diceritakan awal-awal sebelum duduk menjadi politisi, pasti startnya dari pengusaha dulu kan? Oke, ceritakan kepada pemirsa, mereka ingin tahu siapa Pak Aksan itu sebenarnya. Oh iya, jadi memang saya dari keluarga pengusaha. Bapak saya memang membangun brand PT Aksan Raya ini sudah sejak tahun 80. Jadi ya kami sudah diberikan gambaran-gambaran terkait bagaimana ekonomi ke depan. Sehingga setamat SMA, alhamdulillah orang tua saya mengirim saya kuliah di Australia. Oke, di Australia. Oh iya, betul. Kuliah di Australia dengan jurusan bisnis. Jurusan bisnis. Makanya gelar saya Bachelor of Business. Oh, Bachelor of Business. Oke. Jadi perjalanan setelah saya kuliah, setiap saya pulang ke Indonesia atau ke Kendari, saya pasti diajak oleh bapak saya melihat beberapa proyek yang dia kerjakan. Yang teringat di benak saya waktu di tahun 90-an, 98, beliau mengajak saya melihat pekerjaan jalan Kendari Konawe Utara. Waktu itu lagi dibuka jalan, mulai dari Pohara sampai dengan di Asera. Jadi waktu itu kami mendapatkan proyek pengaspalan, sehingga kita bisa lihat di situ bagaimana prosesnya. Jadi terus berkembang sampai akhirnya saya balik dari Australia. Saya ikut terjun langsung dalam memanajemen perusahaan. Karena waktu itu bapak saya sudah mulai terjun ke politik. Iya, betul. Mulai terjun ke politik di tahun 99, bapak saya menjadi anggota MPR utusan daerah. Jadi lebih banyak waktunya di Jakarta. Oke. Kembali saya bersama saudara yang lain menjalankan perusahaan sambil kita melihat, karena memang dulu proyek ini kan pasti proyek pemerintah, tidak ada proyek swasta. Semua kita pasti melakukan tender terhadap proyek pemerintah. Kalau sekarang sudah banyak proyek swasta, dari sisi pertambangan banyak, dari sisi proyek yang lain banyak kan itu. Nah, ini terus berjalan sampai kita mengikuti ritmenya. Seperti saya bilang tadi, saya keluarga
pengusaha dan politisi. Iya. Omong-omong, ini kan start menjadi pengusaha itu pertama kan mendampingi Bapak. Saya masih ingat dulu di zaman-zaman saya SMA sama kakak Muleni itu, ini Aksan Raya ini sudah terkenal sekali begitu. Nah, saya mau tanya nih, kenapa bisa namanya PT Aksan Raya? Nah, kamu bungsu gitu, setahu saya ya. Terus masih ada yang satunya lagi ya. Namanya tuh dikasih nama ke Aksan, bukan ke Adi atau Lenin. Leni Raya misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak kesulitan itu? Karena kan dipus modal nih sama Bapak. Terus kira-kira pernah alami kesulitan tidak pada saat berkarir jadi pengusaha itu? Iya. Jadi kalau terkait nama perusahaan, mungkin setelah saya lahir baru muncul perusahaan ini, sehingga lebih memudahkan sepertinya. Jadi sehingga dipilih nama Aksan Raya, walaupun nama saya jauh berbeda dengan nama perusahaan, kan cuma nama aksannya saja. Yang kedua, ketika bicara pengusaha semua pasti ada suka dan duka. Itu tidak bisa dihindari. Apalagi ketika di waktu-waktu itu terjadi resesi ataupun juga kesulitan terhadap bangsa Indonesia, semua berimbas. Yang tadinya proyek pemerintah misalkan dia punya kontrak sekian, tiba-tiba terjadi eskalasi harga, yang dimana pemerintah tidak mau tahu. Anda kan sudah tanda tangan kontrak, harus selesaikan pekerjaan, sedangkan harga material, harga yang lain kan naik semua. Itu salah satu kendala yang biasa dihadapi oleh pengusaha, dan sampai hari ini pun juga pengusaha ini masih mengalami itu. Karena misalkan ditetapkan kontrak tahun ini, tiba-tiba di pertengahan jalan ada kenaikan BBM naik, semua material naik. Coba dilihat, pasti masih gitu, mulai dari harga semen naik. Apalagi waktu corona apalagi waktu corona. Kalau terasa kalau waktu corona memang perekonomian kita melambat. Melambat karena tidak ada aktivitas di luar rumah, sehingga banyak UMKM yang notabene gulung tikar. Karena tadinya mereka punya modal menjual, ternyata tidak laku karena memang tidak adanya interaksi antara pembeli dan penjual di luar rumah, kan seperti itu. Iya, betul. Lalu kemudian setelah melangkah ke pengusaha, kemudian Ade Aksan melangkah menjadi seorang politisi, kan? Karir Ade Aksan ini saya kan ada riset sebelum waktu itu. Saya lihat cukup bagus, dan bahkan sekarang sudah duduk di provinsi gitu kan. Nah, sekarang tanya, kenapa dari pengusaha pindah ke politik, dan apa sebetulnya modal usaha untuk mau maju gitu kan? Kan saya ingat itu Bapak pernah gagal berapa kali kan maju di Konawe pernah, sudah berapa kali konsal, 2-3 kali mungkin. Pasti kan ada rasa trauma gitu. Kok mau terjun lagi ke politik gitu? Jadi saya memang sejak jauh hari di dalam benak saya memang saya mau terjun politik nanti umur 40 tahun. Dari melihat dari sisi kematangan berpikir, dari pergaulan yang ada, sehingga perjalanan politik ayah saya terus dampingi. Kita pilkada 5 kali, 2 kali menang, 3 kali kalah. Jadi 2005 kalah, 2010 kalah, 2013 kalah di Konawe, 2015 menang di Konsel, dan 2020 menang di Konsel. Sehingga ini saya melihat kenapa kita terjun ke politik sebagai putra daerah. Sebagai putra daerah, cuman jalur politik yang bisa kita masuki untuk mengembangkan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Sehebat apapun pengusaha, kalau dia tidak terjun di jalur politik, tidak akan bisa membangun daerah. Karena apa yang kita dapat selama berusaha tidak mungkin semua kita serahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kita terjun di politik, apalagi jalur saya bilang apalagi jalur kepala daerah, itu akan lebih memudahkan masyarakat kita untuk kita bantu. Di DPR saya itu sudah tahun keempat, cuman terbatas. Di DPR, di DPR provinsi, cuman terbatas kita punya kewenangan. Apalagi kita mau membantu keseluruhan masyarakat Kota Kendari. Saya dapilnya Kota Kendari. Kalau yang teman-teman DPR kota kan lebih enak karena dia dapilnya 1-2 kecamatan. Tapi saya harus memikirkan
11 kecamatan 65 kelurahan, sehingga apa yang kami dapat dari namanya dana pokok pikiran, kita harus bisa milah-milah yang mana kira-kira, karena tidak mungkin satu kelurahan semua kita kasih, masih ada 65 kelurahan yang lain. Nah, ini yang sering sampaikan ke mereka bahwa kalau cuman ini saya tidak bisa berbuat banyak untuk pengembangan ataupun kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Jadi waktu itu sebelum saya mencalek pun sebelumnya saya sudah sering ditawari masuk DPR Kota Kendari, masuk apa yang lain-lain lah, tapi saya tidak berminat. Nanti memang di tahun 2019 baru saya putuskan saya harus maju sebagai anggota DPR provinsi. Karena memang target saya ke depan kita sudah planning jauh-jauh hari. Nah, kalau saya masuk di DPR provinsi dapil kota berarti pemilu rasa pilwali ya. Karena metode pemilihannya sama, masyarakatnya sama, sehingga ini yang saya jalankan. Kalau kita sudah di provinsi, saya kira cita-cita kita ke depan baik itu sebagai calon wali kota dan calon gubernur ke depannya akan lebih mudah karena kita sudah berkecimpung di level provinsi dan sudah tahu apa yang harus dibenahi. Pasti seperti itu, sehingga kalau ditanya terjun ke politik, ya cita-cita saya memang saya mau mengembangkan Kota Kendari karena saya orang Kendari, lahir di Kendari, besar di Kendari, saya mau Kota Kendari ini maju. Saya hampir setiap saat bisa melihat pembangunan di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia. Dari sisi geografi kita memiliki yang sama. Dari sisi keuangan kita lebih loh. Malah kita sebagai sumber daya alam terbesar yang ada di Indonesia. Dan selalu muaranya pasti ke Kendari. Nah ini berita, isu entah hoax, entah tidak, dan sudah sampai banyak di blow up media bahwa De Aksan ada keinginan untuk maju menjadi calon wali kota periode 2024 nanti di jangka waktu. Apa ini benar atau tidak? Itu coba diungkapkan dulu. Mau maju apa enggak nih? Pasti maju. Pasti maju. Jadi sekarang pemirsa Kendari Info, Anda sudah mendengar bahwa beliau akan maju. Saya ingin tanya, kalau Anda duduk jadi wali kota, apa sebetulnya yang Anda benahi pertama kali? Jadi kalau kita bicara program, saya sudah membuat satu program, namanya Kendari Bisa. Kendari Bisa. Jadi Kendari berdaya saing, Kendari inovatif, Kendari sejahtera, dan Kendari aman. Kendari aman. Ya, ini sudah termaktub semuanya di dalam cita-cita pembangunan yang ada di Kota Kendari. Kalau ditanya persoalan, banyak persoalan yang harus kita tangani segera. Salah satunya yang pasti lapangan kerja. Ini saya berkali-kali survei, selalu menonjol persoalan di Kota Kendari adalah lapangan kerja. Kurang lebih 32% masyarakat Kota Kendari mengeluhkan susahnya lapangan kerja. Sehingga ini pasti akan kita benahi. Apalagi Kota Kendari sudah ditetapkan sebagai kawasan industri Kota Kendari. Kota jasa begitu. Kawasan industri. Kawasan industri Kota Kendari, kawasan industri Pomala, dan kawasan industri Konawe Utara. Kawasan industri Kota Kendari. Berarti Kota Kendari sudah ditetapkan. Di dalam RT/RW Kota Kendari memang sudah tertulis bahwa 2 kecamatan ini Nambo dan Abeli ini masuk kawasan industri. Dan ke depan saya melihat di zaman pemerintahan yang lalu sudah ada MOU bahwa ada perusahaan China akan membangun pabrik nikel, pabrik smelter. Itu yang bertempat di daerah Tononggeu. Kalau ini misalkan mereka jadi membangun, kami sebagai pemerintah harus intervensi secara baik kepada mereka terkait dengan lapangan kerja. Wajib 80% Anda terima KTP Kendari. Kalau menurut De Aksan itu kalau di Kota Kendari ini pekerjaan apa atau usaha apa yang sebetulnya bisa mengangkat perekonomian kita begitu, yang bisa merekrut lapangan kerja yang cukup, karena kan tingkat pengangguran di Kota Kendari betul ya, makanya dari saya mau jelaskan, ketika ini smelter berdiri, pemerintah smelter di daerah mana nih? Di Tononggeu. Yang Tononggeu ya, di Tononggeu di perbatasan Konsen dengan Kota Kendari itu akan dibangun. Sudah ada pengusaha yang menginisiasi. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi saya menjadi wali kota. Dan peletakan batu pertama di zaman saya akan mengintervensi secara baik kepada perusahaan. Anggaplah penerimaan tenaga kerja 1.000 orang. Saya minta 80% harus KTP Kendari, kira tawar-menawar. Iya, itu kan selalu jadi polemik ya. Sehingga ini kita akan maksimalkan dalam hal ini 80% ini kan semua dari level buruh, manajemen, dan skill.
Semua Anda harus terima dari Kendari. Karena saya sangat sedih juga melihat bahwa banyak KTP Kendari yang pergi kerja di smelter di Morosi, belum lagi di Morowali. Rata-rata Yang notabene penuh dengan risiko. Dengan risiko. Contoh saja ke Morosi saja misalkan, mereka harus lewat Pincarang. Mereka tinggalkan keluarga berhari-hari. Padahal kita juga akan punya tempat yang sama. Tempat yang sama dari sisi UMR juga pun sama. Ini kita bicara UMR, upah minimum regional pertambangan, itu sama semua. Tidak ada yang berbeda. Kenapa tidak pemerintah secara goodwill, niat baik, mengintervensi ke perusahaan sehingga nantinya KTP Kendari mereka 80% diterima. Jangan lagi kejadian di Morosi seperti yang kita lihat. Sudah berdiri smelter, orang Konawe tidak dapat pekerjaan, akhirnya demo. Kalau sudah demo, investor sudah merasa tidak nyaman, pasti uangnya dia tarik. Iya, kalau demo terus pasti. Kalau ditanya dari sisi yang apa untuk menggerakkan ekonomi Kota Kendari, pasti kalau saya melihat pelaku UMKM sangat menonjol. Karena coba kalau misalkan malam hari tidak ada penjual UMKM, kira-kira Kota Kendari jadi kota mati atau apa? Iya, kota mati. Sehingga ini harus dilakukan pemerintah. Iya. Lakukan pemerintah dalam membantu mereka. Apalagi ini pasca pandemi COVID, ini kan sudah hampir semua kolaps. Iya, Dan mereka pasti membutuhkan bantuan modal ke depan. Nah, sebagai kepala daerah, kita harus bisa memberikan garansi kepada mereka, kepada perbankan nasional untuk bisa memberikan bantuan yang sekarang banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kredit usaha rakyat. Iya. Seperti itu. Betul. Karena saya juga sebetulnya termasuk pelaku UMKM. Ya. Ada sebuah memang pemerintah daerah atau pemerintah kota itu harus menggunakan pendekatan ke bank, karena ini hanya sekedar wacana begini. KUR itu kadang katanya tanpa jaminan, 5-50 juta itu biasanya tanpa jaminan, tapi ternyata enggak. Kita ke sana itu pasti dimintai jaminan. Nah, itu. Kedua, bagaimana nih pendapatnya Diaksan tentang pelaku UMKM perempuan? Itu susah mendapatkan modal, harus izin suami, harus apa. Nah, sekarang saya tanya bagaimana untuk sementara pelaku UMKM itu saya yakin 100% lebih dari 50% pelakunya adalah perempuan. Pasti. Pelakunya adalah perempuan itu. Nah, itu kesulitannya. Saya biasa turun, dapat bantuan tak? Ada bantuan, susah. Kita mau izin formil lagi, inilah kita harus pakai jaminan, ini segala. Padahal hanya minta 20-25 saja susah minta ampun. Itu masih agak kadang mungkin peraturan pemerintah tidak, tapi kadang banknya itu masih minta ada jaminan, entah BPKB motor, entah apa. Nah, sekarang. Jadi saya hampir di setiap kesempatan menyampaikan, ini sudah kesempatan yang ke-1000 kali sih. Bahwa ketika masyarakat Kota Kendari mempercayakan saya menjadi wali kota, saya akan garansikan diri saya kepada perbankan. Akan menggaransikan diri saya perbankan di atas kertas kop Garuda. Bahwa mereka janjian ya? Enggak, bukan. Saya menjaminkan diri saya menggaransi bahwa pelaku UMKM kalian harus kasih modal tanpa jaminan. Kalau kalian tidak yakin, nanti verifikasi oleh dinas terkait. Kita verifikasi siapa yang layak. Siapa yang layak kita verifikasi tanpa jaminan. Dan beberapa perbankan nasional memberikan sinyal bahwa mereka tidak ada masalah selama kepala daerah mau menjamin. Kalau persoalan dia macet, ya itu urusan antara perbankan dengan dia punya konsumen. Tapi untuk mendapatkan itu tidak ada lagi TTB-nya, jaminan ini cukup syarat administrasi saja terpenuh dan bisa diberikan. Seperti itu. Kalau terkait dengan UMKM yang lain seperti saya bilang tadi, ketika kawasan industri ini terbangun, kita harapkan, apalagi wilayah Tononggeo ini kan wilayah pesisir, yang notabene mereka adalah pelaut. Bagaimana kalau smelter sudah jadi, jeti sudah jadi, kira-kira di mana mereka lagi mau pikirkan melaut? Pasti sudah jauh sekali. Malah bisa sudah sampai di batas-batas Maluku di sana. Sehingga ke depan saya melihat UMKM ini harus kita maksimalkan di sektoral pertambangan atau smelter. Misalkan di sana ada 1.000 tenaga kerja yang akan diterima. Bayangkan mereka makan satu hari 3 kali kan? Berarti sudah 3.000 paket makanan yang harus disiapkan. Itu yang saya mau ke depan. Pelaku UMKM yang ada sekitar situ nanti dikonsolidasikan berapa kelompok yang saya mau mereka duluan, baru nanti menyebar ke beberapa kota lain. Beberapa wilayah kota yang lain. Contoh saja, ketika uang makannya mereka 50.000 satu hari, saya per satu kali misalkan, berarti kalau 3 kali sudah 150.000. Bagaimana kalau kita berikan ke pelaku UMKM ini menunya
angka 1.000 kita bagi 4 kelompok, 2,5, 2,5, 2,5. Betul. Kita kasih ini menunya, kalian bikin. Bayangkan mereka kalau misalkan dikasih budget 150.000 satu hari untuk satu orang, paling dia belanja 75.000, sudah hitung 75.000. Betul. Sehingga ekonomi kerakyatan kita bisa jalan, karena susah di Kota Kendari. Kalau ekonomi kita lemah, Kota Kendari akan tertinggal. Karena cerminan Sulawesi Tenggara di sini. Cerminan Sulawesi Tenggara surga investasi. Semua orang mau datang investasi sini, khususnya di bidang sumber daya alam, mulai dari nikelnya, emasnya, dia punya aspal, dia punya batu, dia punya pasir. Yang jadi pertanyaan, apa yang Kota Kendari dapat? Betul. Cuman pajak restoran dan pajak hotel. Yang paling banyak PAD-nya dari mana tuh? Kalau Kota Kendari, kalau menurut? Sehingga inilah yang hotel dan restoran ya. Pajak hotel dan tapi itu kan tidak seberapa. Mereka datang di sini tanda tangan kontrak puluhan miliar, malah ada jutaan dolar. Yang kita mau ke depan, kita ajak mereka bicara, kita ajak mereka diskusi. Bahwa kalian datang investasi Sulawesi Tenggara pasti mau tinggal di Kendari loh. Tidak mungkin tinggal di hutan. Pasti tinggal di Kendari. Sehingga kita ajak mereka diskusi kira-kira program pemerintah apa yang bisa kalian support. Seperti itu. Di Aksan ada satu persoalan yang sangat urgen sebetulnya. Dan itu saya mengikuti dari beberapa reses para anggota dewan, pertanyaan yang sama. Adalah masalah air bersih atau PDAM juga. Ya, bagaimana cara menangani ini atau bagaimana solusi dari permasalahan ini? Jadi memang air bersih sudah menjadi salah satu persoalan besar di Kota Kendari sejak PDAM ini tidak lancar. Ini kan yang menjadi masyarakat kita mencari alternatif. Di DPR provinsi kami masih diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan sumur bor. Kalau DPR kota sudah tidak bisa, mereka sudah ada perdanya. Sehingga saya tidak sana di beberapa reses sebelumnya, saya masuk di Kelurahan Wonodopi, saya bantu tiga titik sumur bor. Persoalan titiknya kita serahkan kepada pemerintah setempat untuk melihat di mana sih yang masyarakat butuhkan, di titik mana. Karena satu sumur bor itu bisa menyambung sampai 20 rumah. Kalaupun juga mereka mau taktisi misalkan bikinkan penampungan, ya silakan saja. Ya pasti kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi. Terkait dengan air bersih PDAM, memang ini sudah menjadi momok ataupun persoalan. Iya, tidak pernah tuntas masalah di beberapa pemerintahan yang lalu. Jadi ke depan insya Allah saya juga sudah berkomunikasi dengan calon mitra pemerintah ke depan. Mereka akan melakukan investasi dalam hal revitalisasi, revitalisasi PDAM kita. Jadi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa perpipaan yang ada di PDAM kita ini kan sudah tumpuk-tumpuk. Betul. Dari zaman dulu pakai pipa besi yang besar ini, terus berganti ke paralon. Perlu lihat bahwa dia namanya pipa besi pasti ada masa ausnya. Pasti dia akan keropos. Saya lihat ini masalah PDAM tidak pernah usai dari prode ke prode. Jadi kan kalau kita bicara manajemen percuma. Kita harus bicara revitalisasi dulu, revitalisasi keseluruhan. Artinya kita melihat potensi sumber air, termasuk pipanya kita ganti semua, mesinnya kita perbaiki. Setelah itu nanti di SR, sambungan rumah, nanti saya sudah mendapatkan teknologi. Jadi nanti sambungan rumah itu kita semua pakai voucher seperti isi token listrik. Oh iya, betul. Jadi menarik. Misalkan pembeli kita beli 1 kubik, misalkan 20.000 misalkan. Dia tinggal input, jadi dia mengalir cuma 1 kubik, berhenti. Di sini kalau kita bicara kerugian, tidak ada ruginya PDAM karena masyarakat beli voucher terima uang duluan di depan. Betul. Sehingga kalau bilang PDAM nanti sakit, tidak, pasti sehat. Sisa nanti kita tinggal melihat hasil investasi yang dilakukan oleh mitra pemerintah berapa sih. Anggaplah contoh 300 miliar misalkan dia investasi untuk perbaikan keseluruhan. Nanti kan tinggal dilihat kira-kira break-even point-nya berapa tahun. Sehingga dari hasil pembelian voucher ini yang akan dikompensasi. Anggaplah 20.000 tadi 1 kubik. Dari sisi pihak investor mungkin mengambil 5.000 atau 10.000. Sehingga dia mulai menutupi pengembalian. Dan semua nanti kita pakai sistem digitalisasi. Nanti kita bikin satu comment center, nanti kita tinggal lihat di mana kira-kira pipanya bocor. Jadi kalau dia bocor di sini, yang selama ini kalau bocor sini dia kali dari sini. Akhirnya dia tidak sadar, dia betel, dia linggis di sini bocor lagi. Betul. Tapi kalau ini nanti sistem digitalisasi, sistem teknologi, kalau dia bocor sini kita tinggal lihat koordinatnya di mana yang bocor, itu saja yang kita perbaiki. Iya, banyak kan keluhan masyarakat itu begini, bayar mahal-mahal, yang mengalir sedikit, habis itu kabur,
airnya, jenis airnya jelek, habis itu ditunggu sampai berjam-jam begadang begitu. Ya, jangankan ibu, saya pun merasakan. Saya punya ruko di sekitaran Mandonga. Air PDAM sudah tidak jalan 3 tahun, tapi tiap bulan tetap muncul tagihan abodemen 70.000. 70.000. Sehingga ini yang harus kita pikirkan. Itu sampai dengan PDAM kan airnya tidak mengalir, bos. Ini kan harus kualitas buktikan. Kecuali airnya mengalir, betul. kita bayar kan seperti itu. Sehingga muncul ide saya. Setelah berkomunikasi calon mitra nantinya, kita akan revitalisasi sumber air kita kan sekarang 3, dari Bohara, Tabanggele, dan di Matabol. Padahal masih ada sumber-sumber air yang bisa kita ambil dari air terjun. Misalkan di daerah Amarellis itu bisa kita aliri wilayah kota dan sekitarnya, di mana nanti akan membutuhkan investasi. Kalau bicara pemerintah menyiapkan uang agak susah. Sekarang kita bicara kemitraan lah, kemitraan dengan yang mau investasi, sisa kita tinggal lihat bagaimana seperti saya bilang tadi, kita beli voucher berapa bagian mereka dari voucher itu, sehingga secara perlahan-lahan bisa kita hitung break even point-nya mereka berapa tahun. Betul. Itu menarik. Sebetulnya sudah harus begitu. Saya juga tidak mau lama-lama, apalagi 5 tahun sudah selesai. Sehingga di tahun ke-6 mereka sisa supervisi terhadap PDAM yang ada. Kalau ini berjalan tidak ada ceritanya lagi PDAM rugi, karena dia terima uang di depan, terima uang di depan secara investasi, secara pemulihan voucher dia terima. Sisa nanti kita tinggal berhitung dengan meter berapa sih pengembaliannya. Dari hasil keuntungan ini kan bisa menambah sumber PAD. Betul. Kalau banyak rumah-rumah saya lihat itu kasihan beli air per tower itu. Kita tidak. Karena kalau beli air per tower, yang pertama kita tidak bisa jamin punya kebersihan. Pasti ada berbagai macam bakteri. Betul. Ini kan juga akan membuat masyarakat kita tidak sehat. Betul. Sementara daerah lain airnya sudah bisa diminum. Itu. Terus yang kedua terkait dengan banjir. Kota Kendari 2 jam hujan pasti banjir. Betul. Termasuk di sini saya lihat ada beberapa titik MTQ, terus di sekitaran sini, sekitaran rumah sakit Hati Mulia, dan juga beberapa di sekitaran di bypass sana. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Saya lihat di sana sudah dibangun drainase, tapi tidak teraliri dengan baik. Ada juga beberapa wilayah yang drainasenya kecil. Ada juga beberapa wilayah yang tidak ada drainasenya. Sehingga ini nanti menjadi PR kita untuk bagaimana menormalkan. Karena kalau bicara di sekitaran Wanggu dan sekitarnya harusnya tidak terjadi banjir lagi karena ada kolam retensi. Ada kolam retensi. Khusus di depan sini di sekitaran rumah sakit Hati Mulia. Saya pernah berdiskusi dengan dari pihak balai. Dari pihak balai mereka menyampaikan, Pak, kami siap membangun drainase yang besar di sini. Sisa kami butuh komitmen pemerintah. Karena namanya dana APBN tidak ada dana pemeliharaan. Kita butuh komitmen pemerintah, apakah ini kota atau provinsi, yang notabene mereka harus menganggarkan pembersihannya. Pembersihan drainase, karena ini drainase hujan sedikit lumpur tertimbun. Sehingga kalau yang di depan kalau hujan lagi, akhirnya debit air yang ditampung sedikit. Ini yang sebenarnya menjadi PR kita ke depan. Kita harus berani memberikan biaya pembersihan terhadap drainase yang ada. Kalau ini dilakukan, jadi harus ada anggaran. Itu pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan harus disiapkan. Apakah dia semua kelola kah? Apakah harus menempel di dinas terkait? Contoh di dinas kebersihan misalkan. Sehingga kita bisa memantau, karena memang Kendari ini 2 jam saja hujan pasti banjir. Jadi itu ada berapa titik Endonohu parah juga di sana. Makanya kan yang kayak di sekitaran Bunda Renteng itu memang karena drainase yang tidak ada. Yang kadang jadi masalah karena kan ini jalurnya ini ruas jalan ini kan jalur negara atau yang dibiayai oleh balai. Ketika kita mau intervensi kan susah, kecuali ada pengalian status. Ini kan juga pemerintah harus bagaimana pintar-pintarnya meyakinkan pemerintah pusat agar ini yang jadi masalah segera ditangani. Kalau kalian tidak mau tangani, serahkan ke kami. Karena kami kan juga punya uang. Cuman kan bicara kewenangan ini yang kadang kita pertabrakan. Betul. Ketika kita mau bongkar, mau kerjakan, kata dia, wah ini kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini balai. Kalau kalian tidak mampu, ya serahkan ke kami bisa kerja. Saya beberapa kali reses, saya sering tekankan. Kalau dia masuk wilayah provinsi saya kerjakan, tapi kalau dia masuk wilayah balai kita minta. Sekarang bagaimana goodwill-nya kepala daerah meminta?
Kalau kalian tidak mampu kerjakan ya kita ambil alih. Karena Ini sudah pernah dibicarakan. sudah waktu saya reses di wilayah sana, khususnya di Bunda Ranteng, saya pernah minta, katanya Pak ini wilayah balai. Saya bilang kalau kalian tidak mau anggarkan, limpahkan aja ke provinsi, nanti kita anggarkan, kita kerjakan. Nah itu seperti itu. Sehingga ke depan pun juga, insya Allah kalau saya menjadi wali kota Kendari, saya akan paksa mereka. Kalau kalian tidak mau, serahkan ke Pemkot aja deh. Ini ruasnya nanti kami membiayai. Karena kan yang sengsara masyarakat kita. Mereka sih enak-enak saja yang saya Betul. tidak ada pusingnya. Kalau begitu dia banjir yang sengsara masyarakat kita. Akhirnya kita pemerintah karena tidak bisa mencegah dari awal, akhirnya over cost. Ya, Kita membiayai ini yang seharusnya bisa ditangani sejauh hari. Padahal sebetulnya kalau dilihat itu kan sebetulnya jalan kota, maksudnya jalan yang dilalui oleh banyak masyarakat, betul, ya, jalan utama. Ini tapi betul-betul banjir begitu. Penanganan serius. Sebelum kita berakhir, sepatah kata atau statement untuk para pemirsa Kendari Info. Makasih, saya sudah diundang Kendari Info pada hari ini. Jadi memang kita mendiskusikan terkait perjalanan hidup saya sejak dari pengusaha menjadi DPR dan insya Allah akan menjadi wali kota Kendari di tahun 2024. Semua program sudah kita siapkan melalui program Kendari Bisa, Kendari Berdaya Saing, inovatif, sejahtera dan aman. Insya Allah masyarakat kota Kendari akan bahagia dengan program ini karena kita akan memungkuskan semua pembangunan kota Kendari yang tersentralisasi. Ke depan saya akan membuat Central Business District, namanya CBD. Setiap kota besar harus punya CBD karena di sini adalah tempat perputaran uang yang sangat besar dan bisa menambah pendapatan asli daerah kota Kendari. Tanpa PAD kita akan susah membangun. Kalau cuma mengharap dana alokasi umum, dana alokasi susah. Perlu diingat pemerintah yang lalu punya utang melalui percepatan ekonomi nasional. Siapapun menjadi wali kota ke depan, utang ini harus dipikirkan. Oleh karena itu, kita harus memikirkan sumber-sumber PAD yang lain sehingga pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena utang tidak bisa ditinggalkan, tetap harus dibayar. Dan juga ke depan, dengan meningkatnya PAD kita, semua perekonomian akan kita tingkatkan, pembangunan akan kita jalankan. Begitu juga terkait dengan beasiswa terhadap anak-anak kita SD dan SMP pasti akan kita galakan semua. Tapi satu sumber, bagaimana meningkatkan PAD Kota Kendari.